lagi kita di channel yang perlu imajinasi umat gratis tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Dan tak bosan-bosan Bang Kicau selalu berdoa semoga kita semua hendaknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah, dan kemudahan hidup. Sobat Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kicau ingin bercerita tentang satu pengalaman yang saat ini barangkali pengalaman ini sudah menjadi pengalaman banyak orang di Indonesia, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19. Kemarin Senin pagi-pagi Bang Kicau menerima surat, tepatnya WA dari Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa Nick atas nama Bang Kicau terdaftar sebagai salah seorang penderita COVID-19. Bang Kicau tidak kaget menerima katakanlah WA tersebut, karena pada Minggu malam Bang Kicau mengadakan tes PCR di salah satu klinik di dekat rumah. Meski klinik belum memberikan hasil dari tes tersebut, tapi agaknya hasilnya sudah keluar dan data dari klinik penguji dengan database di Departemen Kesehatan tersambung, sehingga agaknya itulah yang membuat adanya WA dari Depkes kepada Bang Kicau. Tentu kita sangat menghargai antisipasi yang luar biasa dari Departemen Kesehatan. Isi dari WA tersebut adalah semacam announcement bahwa Bang Kicau adalah salah seorang yang saat ini terinfeksi virus COVID-19 dan Bang Kicau berhak mendapatkan konsultasi gratis dan obat-obatan gratis. Sekali lagi, sebuah terobosan pelayanan yang luar biasa yang dikreasi oleh Departemen Kesehatan, dan kita patut respect, hormat dengan terobosan ini. Yang Bang Kicau ingin sharing adalah bagaimana proses terinfeksinya Bang Kicau dengan virus yang 2 tahun belakangan ini benar-benar membuat suasana negeri, bahkan dunia, menjadi tidak normal, menjadi begitu makin sulitnya kita hidup karena si makhluk kecil yang tak kelihatan ini. Bang Kicau ingin bercerita bahwa sebenarnya sejak virus ini diumumkan sebagai pandemi, itu Bang Kicau termasuk orang yang sedari awal percaya bahwa virus ini memang mengancam dan sangat berbahaya bagi kita, sehingga apapun yang menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Bang Kicau ikuti, dan Bang Kicau sering update informasi dari manapun sumbernya, yang tujuannya adalah untuk menambah pemahaman Bang Kicau bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah badai virus yang di awal-awal benar-benar membuat kita takut luar biasa. Jadi semua anjuran, katakanlah yang kita sebut dengan protokol kesehatan, itu benar-benar melekat dengan keseharian Bang Kicau. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan bahkan silaturahmi dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman-teman pun, kalau tidak terlalu penting-penting sekali, itu Bang Kicau tidak lakukan. Yang Bang Kicau tidak lakukan itu ya datang berkunjung gitu. Bahwa silaturahmi dengan sarana komunikasi lainnya ya tetap harus dijalin, tetap harus dilakukan. Seorang teman bertanya, bagaimana mungkin yang sepengetahuan teman tersebut, Bang Kicau termasuk orang yang tertib, orang yang benar-benar disiplin dalam menjaga diri, khususnya setelah pandemi melanda, kok bisa terkena? Nah, itu dia. Kita sudah berikhtiar maksimum, tapi ada celah di mana sesempit atau sekecil apapun probabilitasnya, ya kena juga gitu. Nah, Bang Kicau coba callback memory. Bagaimana cerita kok bisa Bang Kicau kena gitu. Jadi pada hari Rabu itu kalau nggak salah tanggal 2 ya, 2 Maret, itu microwave di rumah rusak. Lalu istri minta tolong agar dibetulkan. Tentu membetulkan microwave bukan kalian Bang Kicau. Lalu Bang Kicau pergilah ke
service centernya yang terletak di daerah Pondok Indah. Nah, sepertinya dari memori yang Bang Kicca ingat, ada satu momen di mana Bang Kicca tidak hati-hati, yaitu pada saat menurunkan microwave dari mobil dan memberikannya kepada petugas yang akan mengangkatnya ke dalam tempat pelayanan penerimaan klaim dari customer. Jadi Bang Kicca di mobil itu memang tidak menggunakan masker karena sendiri. Nah, pada saat menurunkan barang tersebut dan menyerahkannya ke petugas, Bang Kicca lupa juga menggunakan masker. Jadi satu-satunya kemungkinan terpapar adalah di saat itu. Tapi wallahualam. Jelas pada saat Rabu malam ada rasa tidak enak di badan, seperti flu biasa lah, flu ringan biasa. Lalu Bang Kicca ya istirahat lebih cepat. Nah, ketika paginya, hari Kamisnya, masih terasa kurang nyaman, Bang Kicca coba berpikiran positif, barangkali ini terlalu lelah, karena di hari-hari sebelum tanggal 2 tersebut, memang Bang Kicca agak sedikit sibuk. Jakarta, Depok, bolak-balik, sehari itu bisa 2 kali, dan itu dilakukan beberapa hari. Jadi Bang Kicca berpikiran positif saja, mungkin karena fisik sudah terlalu lelah, orang tua sudah mulai usur, maka barangkali ini tubuh harus banyak beristirahat. Lalu pada hari ketiga, hari Jumat, salah seorang anak yang mungkin diberitahu ibunya bahwa bapakmu kurang sehat tampaknya, yang kebetulan anak tersebut adalah dokter, datang ke rumah dan memeriksa kerongkongan Bang Kicca. Lalu dia bilang kemungkinan ini memang infeksi, PCR sajalah Papa. Tapi Bang Kicca merasa ini hanya semacam kelelahan biasa, capek sedikit, jadi Bang Kicca memutuskan untuk tidak PCR. Lalu pada hari Sabtu malamnya, si anak yang tadi memeriksa menelpon bahwa dia positif. Dan dia yakin bahwa dia tertular dari bapaknya, dari papanya. Dan dia mengatakan bahwa begitu besarnya cinta sayangnya kepada orang tua, sehingga dia lupa menerapkan prokes pada saat memeriksa kerongkongan Bang Kicca. Dan anak menyuruh Bang Kicca untuk melakukan tes PCR. Dan itulah ujung dari tes PCR adalah diterimanya WA dari Departemen Kesehatan. Teman-teman, Sobat Kicau Jelata yang berbahagia. Jadi, sekali lagi Bang Kicca ingin mengatakan bahwa sebenarnya virus ini memang ada, meski barangkali tingkat serangannya atau dampak dari serangannya atau varian yang saat ini tidak sedahsyat varian Delta yang Bang Kicca saksikan sendiri. Salah seorang anggota keluarga Bang Kicca terpapar saat itu, dan itu Bang Kicca sangat mengkhawatirkan. Hari-hari saat dia terpapar, bagaimana menderitanya dia, pusing, muntah, bahkan ke belakang tiap sebentar. Memang sekarang nggak seperti itu, tetapi satu hal yang kita ingat bahwa tidak semua orang punya kekuatan tubuh yang handal untuk menghadapi virus, seringan apapun virus. Mungkin virusnya tidak berbahaya, tetapi ada komorbid, ada penyakit lain yang diderita, siapa tahu. Jadi tetap kita jaga kewaspadaan, tetap kita jaga kehati-hatian, tetap kita jaga badan kita, tubuh kita, karena menjaga itu bagian dari cara kita mensyukuri nikmat kesehatan. Dan menjaga bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Oh ya, Bang Kicca juga mau menunjukkan obat yang setelah melakukan konsultasi, dan semuanya dilakukan secara online. Kita cukup di rumah dengan smartphone, dan obat datang ke rumah. Obat yang diberikan oleh Depkes adalah Favinol. Favinol, ini obat virusnya 2 kali sehari. Hari pertama itu dimakan 8 butir, lalu hari kedua sampai hari kelima 3 butir, tetap 2 kali sehari. Dan salah satu andalan Bang Kicca untuk menjaga supaya tidak khawatir-khawatir amat gitu, atau supaya lebih mendapatkan informasi dini soal situasi ketersediaan oksigen di dalam darah, adalah ini yang Bang Kicca gunakan, adalah oximeter. Oximeter ini mengukur ketersediaan oksigen di dalam darah, katanya. Jika jumlahnya di bawah 96%, maka disarankan untuk
ke rumah sakit. Demikian kicau pendek soal pengalaman Bang Kica terpapar virus COVID-19. Meski ikhtiar kita sudah maksimum, tetapi ada titik di mana kita lalai, di mana kita kurang waspada. Jadi sekali lagi teman-teman, mari kita jaga kesehatan kita, karena pada prinsipnya menjaga diri juga pada hakikatnya menjaga orang-orang terdekat kita agar tidak terpapar virus yang membahayakan, yang pada ujungnya juga menjaga kesehatan kita secara bangsa, secara nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.